Amin. Amin. Sungguh-sungguh amin. Kalau saya bilang amin itu yang saya selalu ingat aman. Sungguh-sungguh aman. Aman ya, aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara, di tempat saudara, dalam kehidupan saudara, amankah? Aman. Jangan pendek loh, aman. Tapi nggak ada satpam. Aman, tapi persediaan sudah terbatas. Aman, tapi yang ini belum beres. Aman harus aman apa ini? Gitu. Toh, aman karena Ebenezer. Gitu, tadi malam kan topiknya itu. Aman karena ada batu pemelihara kan, eben, stone, stone, eben itu stone, batu kan, tanda ya. Saudara kalau baca ayat itu, kita baca dulu ayatnya ya, karena itu penting untuk ada apa sih istilahnya, ada momennya kita baca ya. Di Mispa ya, di antara Mispa dan Yesana ya. 1 Samuel 7 ayat 18. 1 Samuel 7 ayat 18. Supaya setiap kali saya muncul muka, saudara langsung siap ya. Ini pasti ya ada ruah HaKodes. Ya, coba ada yang baca 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Ya, itu kalau kita ambil jurusan teologi itu kita harus pandai itu. Namanya intonasi, ya. Sejak semester 1 2 udah disuruh untuk khotbah, ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop, bukan Pak, perikop itu di atas. Silakan. 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Wah, amin. Ada saudara rasain sesuatu? Hah? Ada saudara? Wah, sampai di sini Tuhan masih menolong. Tarik nafas dulu. Ya, weh. Ya, itu namanya nasyama. Ya, ini nasyama, saudara. Jadi, Ibrani nasyama uh, itu sama dengan nismat hayim. Itu kalau kalau versi sabda ya, itu pakai nasyama. Kalau Ibrani di Bible Hub itu pakai nismat hayim. Jadi nasyama sama nismat hayim itu sama. Ya, sama. Nafas, nafas. Tetapi nasyama itu eh, hanya selalu dipakai yang terkait dengan Tuhan saja. Tidak dipakai untuk makhluk lain gitu. Gitu. Tuhan dan apa yang Tuhan beri kepada manusia tidak dipakai untuk yang lain. Nasyama itu atau nismat hayim itu. Tapi ruah itu dipakai dengan apa? Dengan bahkan roh jahat itu disebut ruah. Roh jahat. Ya, roh jahat itu ruah. Nah, Ibrani ruah itu dalam Greeknya atau Yunaninya itu pneuma, gitu. Pneuma, gitu ya. Pneuma. Nah, roh sama jiwa itu kan beda kan. Kalau roh itu pneuma, roh kalau roh itu pneuma, kalau jiwa itu psuke, psuke. Ya, tapi hantu itu diterjemahin psuke ya. Nah, jadi ruah dan pneuma itu eh, sejajar ya antara Ibraninya dan Yunaninya. Nah, itu secara umum dipakai untuk angin, angin ya. Saudara tahu Yohanes berapa ya? 3 ya mengenai ayat 8 ya. Itu Nikodemus bicara roh, angin gitu ya. Itu pakai pneuma. Jadi roh angin itu diterjemahin pneuma di situ. Angin, roh, roh jahat.
Roh Allah itu juga pneuma. Yohanes 4 ayat 23 kan? Pneumateos kan? Jadi Allah itu adalah roh, ya. Tetapi secara khusus di Ibrani perjanjian, tapi gini loh saudara, uh, Nismat Hayim itu dalam Ibrani itu kalau diterjemahin di Yunani itu ada juga sih, ya. Namanya itu kalau ruh itu jadi pneuma, kalau Nismat Hayim itu jadi uh, pneo itu, pneo. Tapi nggak pernah dipakai, nggak ada, nggak ada di dalam perjanjian baru gitu, nggak ada. Eh, ke spill ke situ karena tadi bicara Eben Heiser. Ini ya orang-orang kalau sedang berjuang, saya bisa membayangkan Pak Daniel sepanjang hari ya mencoba untuk doa supaya ada yang telepon, ada yang nego, terus udah ada yang nego sampai deal gitu, sampai sebelum Zoom gitu terjadi dealnya, wah kayaknya capeknya bisa direfleksikan dengan Ebenezer gitu ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu uh, apa menarik saudara ya, menjadi salah satu apa namanya uh, tagline gitu ya, tagline ya. Itu jadi tagline dalam perjalanan atau petualangan ya, petualangan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai kita berjumpa dengan dia muka dengan muka di Yerusalem yang baru. Wah, nggak pernah berubah, saudara ya. Tetapi memang ada sesuatu yang masih samar-samar. Nah, yang samar-samar ini itu kemudian kita muncul kerinduan. Kerinduanku. Ya, hanya kepadamu. Kita bisa punya melodi sendiri dalam batin. Gitu. Karena kerinduan itu. Ya, kenapa saudara rindu? Kan dia ada di sini. Kenapa? Karena masih samar-samar. Ya kan? Nanti katanya apa? Kamu akan melihat wajahnya. Ya, Rasul Yohanes pakai kata itu ya. Kamu akan melihat wajahnya. Ya, Wahyu 22 ayat yang ketiga. Ya, kamu akan melihat wajahnya. Ya, Rasul Yohanes juga bilang, kamu akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Ya, Paulus bilang muka dengan muka. Sekarang samar-samar. Makanya kita tuh punya kerinduan. Paulus bilang, kita yang mendapat hak sulung roh ini, kita itu kita eh, mengeluh dalam hati. Wah, mengeluh dalam hati. Wah, gundah gulana dalam hati. Anak-anak muda pasti tahu yang namanya galau ya, galau. Ya, ada kegundahan dalam hati. Wah, menunggu si dia misalnya gitu ya di samping gereja. Itu lagu lama ya. Mungkin teman-teman beda lagi kasusnya atau momennya sekarang. Tapi menunggu itu itu yang Paulus coba ekspresikan kan gitu. Bahkan kita yang katanya ya sudah menerima hak sulung roh. Saudara bayangkan diterangkan dengan hak sulung roh. Artinya kita yang apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam? Tidak tahukah kamu? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak punya sesuatu yang lebih besar dari ini yang saya ingin selalu sampaikan. Ya, saya selalu ulang bahwa tidak penting kau siapa-siapa,
Tidak penting kau punya apa-apa. Tidak penting bagaimana caranya. Yang paling penting engkau sudah menemukan identitasmu yang sesungguhnya karena Kristus. Dan kalau kita bilang identitas sesungguhnya karena Kristus, itu artinya Dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Artinya apa? Artinya Dia minta kepada Bapa supaya apa? Supaya roh itu, supaya apa? Supaya janjinya Bapa itu digenapi. Betul nggak? Sebenarnya, sebenarnya dia minta itu sebenarnya Bapa udah janji kan, dan janji itu mengenai Roh Kudus itu dicurahkan. Dan dicurahkan itu tidak melayang-layang seperti pada saat zaman-zaman nabi-nabi, para hakim-hakim gitu ya. Bukan. Para rasul bahkan gitu ya, di awal-awal kehidupan mereka sampai Petrus tidak punya arah, tidak punya arah. Sampai Petrus salah mengerti gurunya, salah mengerti gurunya. Gitu dalam banyak percakapan dan dalam banyak hal gitu kan. Tetapi ya, tetapi dia sungguh-sungguh berdiam di dalam kita. Jadi ketika saya katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu kalau saudara sungguh-sungguh merasa dan pekah mengenai kehadirannya, wah saudara pasti sangat tersentuh. Karena perjalanan ini, walau dalam bara mengukir permata. Perjalanan ini penuh bara, saudara. Bara. Ya. Kalau saudara, saya membayangkan lirik lagu itu perjalanan ini penuh bara itu berjalan di atas onggokan bara yang sedang menyala itu. Ya, dia harus hadir untuk menjadi apa? Menjadi penghibur. Dia harus hadir untuk menjadi penolong. Gitu. Dia harus hadir untuk membuat iman saya dan saudara teguh sampai akhir. Itu loh sebenarnya. Jadi kalau saudara ya bertanya kepada saya, apa fungsi Roh Kudus yang sesungguhnya di dalam secara personality, secara pribadi di dalam kehidupan kita, secara pribadi. Yang paling pertama nih, yang paling pertama itu penghibur, saudara. He knew, dia tahu bahwa perjalanan ini lembah air mata. Gitu. Dia tahu. Betul nggak Pak Daniel? Iya, ya teman-teman, Betul, betul. ya perjalanannya itu dia tahu, ya. Sehingga sehingga dia hadir yang paling pertama itu dia tuh menghibur, gitu. Kecuali apa saudara? Kecuali orang yang tidak sedang berjalan, gitu ya, menuju Bukit Sion. Itu berbeda cerita. Maksudnya Pak berbeda cerita bagaimana? Karena jalannya juga berbeda, saudara. Disitulah yang orang bilang ada 1.000 jalan ke Roma. Itu bukan jalan ke Bukit Sion. Bukan. Ya, jangan pakai kata itu loh, saudara ya. Ya, itu bukan jalan ke Bukit Sion. Jalan ke Bukit Sion itu hanya satu, saudara. Ya, hanya satu. Yang ada jejak Yesus. Oke? Lambaikan tangannya yang ngerti. Oke ya, ingat tuh. Sederhana. Buat kita tuh sederhana. Inilah yang dibilang sudah selesai gitu. Ya, ini ya ini itu menarik kan kata-katanya ya saudara. Karena gini ya, katanya untuk menerima apa yang telah disediakan bagi kamu. Ya, berbagai kesempatan. Ya, hampir semua rasul tuh berbicara mengenai itu. Bahwa untuk menerima bagian yang telah disediakan. Yang telah disediakan. Menerima bagian yang telah disediakan. Terus kalau begitu, apa yang menjadi tersisa kalau kalau sudah ada bagian yang disediakan? Saudara tahu nggak yang tersisa apa? Perjalanannya.
perjalanannya. Dan perjalanannya ini disebut perjalanan iman. Ini. Makanya saudara ingat ya, mungkin kepada orang terdekatmu, titip ayat itu yang tadi malam kita baca. Ada yang ingat ayatnya? 2 Timotius berapa? 4 ayat 7 ya. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Gitu. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Jadi janji Allah, janji Allah, yaitu berdiam dengan umatnya, itu dipenuhi, saudara. Yaitu dengan cara apa? Rohnya sendiri berdiam di dalam kita. Nah, dia berfungsi untuk menghibur di dalam perjalanan ini. Sebelum ke situ ya, janji Allah itu dipenuhi itu di dalam kita, yaitu dengan cara rohnya berdiam di dalam kita. Dan rohnya berdiam di dalam kita ini, saudara. Saudara harus ingat ini ya. Itu untuk melengkapi saudara, untuk meneguhkan saudara, untuk mengokohkan saudara, untuk meneguhkan saudara, sampai untuk bisa sampai ke rumah Bapa, untuk sampai ke Yerusalem yang baru. Kolose pasal 3 bilang, di mana Kristus ada. Di mana Kristus ada. Ya, kita akan ketemu dengan dia. Nah, saudara, ini itu Paulus katakan, ini itu eh, pertandingan, guys. Ini pertandingan. Ya, Paulus katakan ini itu perlombaan sehingga harus sampai di garis akhir katanya. Dan ini semua ya, saudara kalau lihat kata pertandingan dan perlombaan, jadi saudara kalau perhatikan 2 Timotius 4 ayat 7 itu dia katakan aku telah aku telah aku telah mengakhiri pertandingan. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan. Dia bicara mengenai pertandingan iman. Terus ketika dia bicara mengenai aku telah mencapai garis akhir, dia bicara mengenai satu perlombaan dan sampai di akhir. Dan ini bicara perlombaan yang wajib. Bicara mengenai perlombaan untuk fokus pada Yesus. Dan lagi-lagi bicara mengenai supaya supaya Yesus dapat membawa kita kepada iman dan membuat iman kita itu menjadi sempurna. Ya, Ibrani 12 ya, 1 sampai 2. Gitu. Ya. Makanya di bagian terakhir dikatakan aku telah memelihara iman. Saudara, perjalanan ini, ya, perjalanan ini sampai sampai Alkitab berkata begini ya. Di sepanjang perjalanan ini tuh saudara, saudara sangat mungkin untuk imannya eh, menyimpang, saudara. Ada sangat mungkin saudara tersesat gitu di dalam perjalanan itu. Maka Alkitab catat bahwa dunia ini, dunia ini itu sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia ini, se- semua dunia ini, saudara, ya, itu ada di bawah kuasa si jahat. Dan si jahat bicara mengenai penyesat. Menyesatkan, artinya gini loh, saudara. Artinya menyimpang dari imannya. Artinya menyimpang dari iman. Ada banyak. Gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai itu, kalau bicara mengenai itu,
pertandingan iman dan perlombaan yang diwajibkan ini itu tidak mudah. Gitu. Itu padang gurun kan. Itu padang gurun dan padang gurun ini sudah ya saudara akan ketemu banyak hal yang membuat hati itu sesak gitu, ya gitu ya. Terhimpit, tertekan gitu. Dan saudara bisa bisa putus asa gitu. Walaupun Paulus bilang kami habis akal, tapi kami tidak putus asa, ya. Makanya saya bilang, ya, saudara bisa putus asa gitu, ya. Naturally gitu ya. Alami gitu saudara. Ya, saudara bisa putus asa. Orang kuliah itu ini sekarang nih ya udah selesai misalnya semester genap. Lihat semester ganjil. Wah, lihat lagi 22 SKS. Ada yang 24 SKS. Saya nggak tahu kalau pelajarannya Yanti sama Mira, tapi kalau Harrison sama Mas To itu, waduh, tafsir PL, tafsir PB. Wah, muncul lagi hermeneutika 2. Wah, itu Yunani 2 nih. Ya, kan ada itu. Wah, itu ya menjadi momok di ya mahasiswa-mahasiswa teologi itu, ya. Bahasa Ibrani. Saudara pernah nggak ya? Kalau tes bahasa Inggris itu kita masih bisa baca loh. Latin kan, Latin, tulisan Latin kan. Siapa yang pernah ujian Mandarin? Nah, anak saya ujian Mandarin tuh masih ada itunya. Masih ada bahasa pengantar yang Latinnya. Walaupun kemudian ada apa? Ada tulisan apa namanya? Kalau Mandarin? Hah? Kok apa? Kok ada nih? Tulisan Koi. Huruf Koi. kanjinya, Pak. Kanji, kanji. Oh, kalau itu Jepang ya, Pak. Kalau itu oh, oke boleh lah ya. Kanjinya sama ya? Ada Sama tulisan ya. Koi. Chinese. Orang Cina bilang Nah, Chinese lah. saudara tahu nggak? Saudara, kalau ujian ujian Yunani atau Ibrani itu sama loh. Sama. Itu tulisan balok-balok kotak begitu. Kalau Yunani rada-rada ada lengkungan. Baca di situ. Ya paling kalau kita ini, sorry sorry, kalau saya, kalau misalnya teman-teman tuh paling bisa lihat tulisan Yod He Fa Fe gitu ya, yang kelihatan atau Kurios gitu ya, gampang kan gitu ya, Kurios, Yesus gitu ya. Tapi kalau luar biasa. Nah, saudara, tantangan itu ada. Makanya saya bilang gini, nggak usah jauh-jauh dengan apa dengan tekanan hidup yang luar biasa gitu, nggak usah. Kita bicara ini aja, kita bicara kehidupan ini, ya menempuh kehidupan ini, itu sudah ada rintangan dan tantangannya sendiri. Jadi pebisnis, jadi mahasiswa, jadi hamba Tuhan, wah rintangannya luar biasa, gitu. Makanya ya, saya selalu peka dengan kehadirannya, gitu. Saudara mau ikut apa resonansi saya? Saya selalu peka dengan kehadirannya. Saya selalu rasakan dia hadir sebagai penghibur, gitu. Kan tidak harus meneteskan air mata untuk dihibur, toh? Ya, ada orang yang sedih tapi tanpa air mata, ya enggak? Gitu. Anda butuh penghibur. Makanya dekatlah dengan ya roh Allah itu, ya, yang berdiam di dalam. Dia ini penolong yang lain. Dia ini parakletos yang lain. Ini parakletos yang lain ini, ya. Dulu murid-murid itu ketemu Yesus secara fisik. Setelah Yesus naik ke surga, kehadiran Yesus itu diganti dengan parakletos yang lain. Jadi Yesus itu adalah parakletos,
kepada Bapa. Kan? Gitu ya. Dia Parakletos. Kalau kita berdosa maka katanya apa? Kita punya pengantara ya, kepada Bapa. Dia Parakletos. Gitu. Nah, Roh Kudus itu Parakletos yang lain. Artinya dalam satu agenda gitu. Agenda rancangan. Nah, saya selalu pakai kata itu Saudara. Rancangan yang membawa hari depan yang penuh harapan. Katakan amin Saudara. Nggak bisa sih di Zoom kayak gitu. Ya, itu eh, apa dimensi ini itu dimensi yang saudara harus agung-agungkan dalam perjalanan saudara. Energi ilahi itu datang dari sini. Wah, Bapak Ibu, kehidupan ini tuh berkabut. Pandangan kita tidak bisa terlalu jauh. Banyak badai dan tofan. Nggak bisa jauh artinya pandangan itu. Ada jaraknya. Besok mungkin saudara bisa cukup yakin lah ya. Karena tadi sebelum Zoom mungkin lihat kulkas masih ada telur ya. Mungkin lihat ini masih ada ini mas. Tapi saya tanya ya, tahun depan, aduh, Bapak jangan tanya tahun depan. Jangan. Desember saja belum tahu ini mau apa. Ada orang. Jadi kita kita ada itu realitas hidup gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah segala sesuatunya itu, saudara, segala sesuatunya itu tidak pasti. Nggak ada yang pasti. Pak Daniel ya, hidup jadi Pak Daniel nih, kok Afif ini hidup jadi bisnismen itu tidak mudah. Karena nggak ada yang pasti. Gitu. Semua harus diusahakan. Gitu. Wah, jadi kalau kita tidak jadi kalau kita tidak berlabuh pada penghiburan itu, wah itu hidup kita bisa ya batin kita nggak sehat loh, saudara. Batin kita nggak sehat. Gitu. Nah, jadi Kristen itu, saudara, jadi pengikut Kristus itu, saudara dan saya harus terima itu janji Bapa, yaitu rohnya berdiam dalam saya dan harus terus merasakan resonansi kehadirannya gitu ya bahwa apa dia itu penghibur ya ada kesesakan apa yang sedang engkau gumuli. Hmm? Saya kasih waktu 1-2 menit untuk ingat-ingat. Hah? Ada kesesakan apa yang kau sedang gumuli ya saya juga sambil ingat ya tapi dia ada di hatimu dia ada di hatimu ya kan gitu coba kamu rasa dia ada di hatimu rasa nggak rasa nggak? Rasakan dia itu ada bersama dengan gitu. Dia yang memberi penghiburan gitu. Mungkin saudara bilang, aku ingat orang tua jauh. Bisa bicara dengan dia, ya, dengan Roh Kudus, ya. Sayangi papaku, sayangi mamaku, sayangi adik-adikku. Ada kawan gitu untuk bisa saudara curhat gitu, ya. Ada pribadi yang mendengar curhatan itu. Saudara ingin mengenal gitu. Saudara sangat rindu dengan Yesus gitu. Saudara sangat rindu dengan Bapa. Roh Allah yang ada di dalam saya dan saudara. Dia yang bisa menyelidiki, ya. Dia yang bisa memahami dan mengerti Bapa itu. Dia akan bicara sama saudara gitu. Jadi saudara jadi Kristen, jadi pengikut Kristus. Perjalanan ini itu saudara, itu padang gurun, ya. Saudara harus merasakan senantiasa kehadirannya.
sampai bisa berkata Eben Hezer. Eben itu batu. Jadi boleh saudara buat simbolik. Gitu. Sampai di sini Tuhan menolong. Ya. Kenali pertolongannya supaya dia merasa dihargai ada gitu loh, saudara. Itu yang dibilang menyala bosku, ya kan? Rohmu menyala. Itu yang dikatakan, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya rasakan resonansi kegetaran kehadirannya gitu. Rasakan kehadirannya. Setiap kali kita, saudara, terus menikmati kehadirannya, maka pergaulan kita itu, ya, kita sibuk, kita fokus dengan itu, kita suka dengan itu sampai lupa yang lain loh, saudara, sampai lupa yang lain. Itu kita senang dengan itu, gitu, ya. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. When you remember him, ketika saudara ingat dia, saudara menikmati kehadirannya, selalu selalu rasakan kehadirannya, maka saudara tidak mau tidak mau tidak mau pergi dari hadirat itu. Dimensi penghiburan, gitu. Ya, ada kesesakan apa yang saudara alami? Dia hadir, gitu. Dia hadir, ya, sebagai penghibur. Yang kedua, ya, saudara, Roh Kudus, ya, janji Bapa itu memberikan Rohnya berdiam dalam kita. Apa ya? Selain jadi penghibur, dia jadi penolong, saudara. Dia itu penolong, ya. Ya, saudara tahu nggak? Ebenezer itu kalau terjemahnya sebenarnya sampai di sini Tuhan menolong, ya. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, gitu. Ingat bahwa dia sekarang hadir, dia sebagai penolong. Oke, apa yang saudara eh, khawatirkan? Kita masuk sedikit dengan bagian kemarin. Kita bahas di sini ya, saudara. Penggalan di sini kita membahas itu. Apa yang sedang saudara khawatirkan? Boleh nggak khawatir? Tidak boleh khawatir. Tidak boleh. Tidak boleh khawatir. Alkitab berkali-kali berkata, jangan kamu khawatir. Ya, jangan khawatir. Artinya tidak boleh khawatir. Gitu. Tapi realitasnya kekhawatiran itu menghinggapi pikiran. Gitu. Menghinggapi pikiran. Jangan kamu khawatir, tapi kekhawatiran menghinggapi. Nah, saudara, Roh Kudus hadir sebagai penolong. Dia penolong dalam kesesakan. Ya, dia penolong dalam hmm? Penolong dalam apa? Dalam keputusasaan. Ya. Dia penolong dalam kesesakan. Dia penolong dalam keputusasaan. Ya. Dia penolong dalam apa? Dalam memberi saudara hikmat dan jalan keluar. Hikmat dan jalan keluar. Dia menolong saya dan saudara di dalam hikmat dan jalan keluar. Coba kita baca ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Efesus 1 ayat 17.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, saudara. Jadi dia memberikan kita apa? Dia tuh sebagai penolong, dia sebagai roh hikmat. Nah, coba ya. Kan kita tuh nggak boleh khawatir, tapi realitasnya saudara khawatir. Oke, coba kita masuk dalam poin kemarin selama kira-kira 20 menit sebelum sampai ke poin terakhir. Jadi pertama tadi Roh Kudus sebagai penghibur. Saudara harus selalu rasakan resonansi getarannya. Dia ada di sini. Dia tidak jauh di sana. Dia bersama dengan engkau. Dia diam di dalam engkau. Ya, ya. Yang kedua, dia sebagai penolong. Nah, sebagai penolong dia itu sebagai roh hikmat. Dia memberi hikmat. Ini bicara mengenai apa, saudara? Saudara, manusia itu dalam perjalanannya, dia sering banget dihantui oleh kekhawatiran. Kekhawatiran. Khawatir tuh eh, nggak boleh. Khawatir tuh salah nggak? Saya balik. Kenapa khawatir nggak boleh? Karena nanti kita salah mengambil keputusan, Karena apa? salah ambil keputusan. Kalau kita khawatir, kita salah ambil keputusan bisa. Kenapa khawatir itu nggak boleh? Karena itu lawan dari iman. Ah, jadi perhatiin ya, saudara. Khawatir tuh nggak boleh karena khawatir ini bisa membuat iman tuh menyimpang gitu. Gitu. Ini khawatir tuh kenapa Alkitab berkali-kali bilang jangan khawatir. Karena khawatir ini itu bisa membuat iman itu menyimpang. Gitu. Kalau orang khawatir, maka benih firman yang ada di dalam dia tidak akan berbuah. Gitu. Sehingga yang firman ini akan memberi apa kepada orang? Firman ini akan menuntun orang untuk apa? Untuk bisa tahan uji dalam setiap penderitaan, dalam setiap pencobaan. Gitu. Firman ini, firman ini itu akan menjadi pedang. Gitu. Kan? Firman ini membuat orang jadi tahan uji. Tapi kalau firman ini, benih firman ini dihimpit oleh kekhawatiran, maka apa? Maka imannya menyimpang. Maksudnya. Gitu. Jadi kita tidak boleh khawatir. Tapi realitasnya orang khawatir. Nah di sini Roh Kudus hadir menjadi apa? Roh hikmat. Dia menolong, dia hadir sebagai penolong, yaitu menjadi roh hikmat. Dia memberikan hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, eh, kemarin kita belajar kan bahwa apa sih yang membuat orang khawatir? Gitu. Sorry, kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana supaya orang tidak khawatir. Saya catat nih kemarin. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Roh Salah Kudus, satunya, Roh Kudus jadi penolong di sini. Kok Afi yang jawab kemarin kan? Apa? carilah perkara di atas, bukan di bumi, di bawah. Bukan, bukan, Pak. Pak, yang pertama dulu. Yang resepnya kemarin. Bagaimana supaya tidak khawatir? Serahkanlah segala kekhawatiran Itu loh, Kok Afi. 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu Oh kepadanya. iya, oke. Kan Bapak yang kasih jawaban. Ya. Betul betul ya. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Saudara, kalau lagi khawatir, terus bilang, Bapak aku serahkan segalanya.
Kalau aku mati di tanganmu. Kalau aku hancur di tanganmu. Wah, itu luar biasa lah, saudara. Kalau saudara terus belajar untuk begitu, wah, tuh kekhawatiran tuh semakin melemah ya di dalam diri saudara. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6. Ada yang bisa baca? Ini masih poin pertama nih, ya. Ini masih resepnya nih, ya. Serahkanlah. Jadi bagaimana cara untuk tidak khawatir? Hanya satu jawaban. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan yaitu 1 Petrus 5 ayat 7, ayat yang keduanya Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, ketika dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, maka yang kita lakukan apa, saudara? Menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Oke? Real ya, saudara ya. Siapa yang lagi ada kekhawatiran? Ya, semua ya. Semua. Tapi firman Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, bagaimana caranya? Serahkan kekhawatiranmu. Dengan cara apa? Nyatakan di dalam doa. Ya, nyatakan di dalam doa dan permohonan. Nyatakan dalam doa dan permohonan. Ya, segala kekhawatiranmu itu, gitu. Segala keinginan yang membuat engkau khawatir. Nyatakanlah di dalam doa. Gitu. Ya. Nah, saudara, kalau saudara mulai melihat nih sesuatu di sini ya, kemarin kan kita bilang, oh caranya tidak khawatir itu menyerahkan kepada Tuhan ya. Tapi rupanya cara menyerahkannya itu dinyatakan dalam doa dan permohonan. Oke. Apanya yang dinyatakan dalam doa? Oh, keinginan. Nah, saudara lihat. Ketika kita nih ya, ketika kita menyatakan nih, ya di dalam doa dan permohonan kita, Tuhan, Tuhan. Aku rindu supaya ada keinginan di situ. Daftarnya ada. Itu mulai loh, saudara. Itu mulai di ini, saudara, disaring loh, saudara. Saudara, kalau kalau roh yang ada di dalam saudara itu tadi ya, roh penolong itu, dia yang mengetahui apa apa yang ada di dalam diri Allah. Dia yang tahu, roh yang ada di dalammu itu roh penolong. Dia yang tahu apa yang ada dalam diri Allah, katanya. Nah, saudara pada saat menyatakan itu, saudara akan mulai ditampi, mulai disaring tuh. Misalnya ya, saya ambil siapa ya? Pak Daniel, nggak apa-apa, jadiin contoh. Nggak apa-apa. Misalnya Pak Daniel bilang, ya Tuhan, saya pengen nih, saya pengen tinggal di uh, Vimala Hills, yang penthouse yang ada di di Bogor tuh, yang di puncak gitu. Nah, kebetulan di situ ada rumah-rumah besar-besar, saudara. Pak Daniel menyatakan itu dalam doa, getarannya mulai muncul. Wah, kayaknya terlalu maksa nih saya nih. Gitu. Terlalu maksa. Dia pasti rasa itu terkoreksi loh, saudara. Saya ulang kata-kata itu ya. Keinginan itu jadi terkoreksi. Saudara tahu nggak? Belum ya. Saya tambahin dulu ya. Dua contoh ya. Akan terkoreksi itu. Akan terkoreksi. Jadi ketika nih ya, ketika kita nyatakan nih, sorry, ketika kita serahkan ini kekhawatiran kita kepada Tuhan, dengan cara kita nyatakan dalam doa dan permohonan, dan daftarnya itu adalah keinginan-keinginan,
Ya, karena yang membuat orang khawatir itu adalah keinginan. Coba saudara, tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau. Kalau saudara tidak minta lagi apapun, saudara nggak akan khawatir. Percaya, nggak akan khawatir. Itu bisa diuji, bisa diuji. Tuhan nggak minta apa-apa lagi. Nggak akan khawatir. Hari esok aja nggak akan khawatir. Terjadi, terjadilah. Di tanganmu nyawaku, di tanganmu jiwaku, di tanganmu tubuhku. Di tanganmu keberadaanku, di tanganmu seluruh nasibku, saudara. Kekhawatiran itu meng- mengecil, ya, menghilang, saudara. Dia bisa lenyap. Jadi, ketika saudara khawatir, maka saudara serahkan kepada Dia segala kekhawatiran itu. Dengan cara apa? Nyatakan itu dalam doa dan permohonan. Dan itu pasti itu adalah daftar keinginan, loh, saudara. Pasti daftar keinginan. Tuhan, saya mau nih Tuhan, ya anak saya bisa, ya misalnya kerja di sini, kerja di sini. Wah, tapi kita itu terkoreksi, terkoreksi ini keinginan saya pribadi enggak ya? Akhirnya kita tuh lama-lama nih saudara, ya, lama-lama kita bilang, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Gitu. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Gitu. Ya, Engkau tahu. Apalagi kalau lagu pujiannya udah bilang, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga segenap apa hidupku Engkau, segenap hidupku Telah Engkau miliki. Eh, Itu berulang-ulang itu. Dan ini nih tipsnya nih, ini caranya. Jangan khawatir. Kalau saudara khawatir, serahkan kepada Tuhan kekhawatiran. Di dalam apa? Di dalam doa dan permohonan. Nah, itu daftar keinginan itu. Dia akan terkoreksi. Dia terkoreksi. Lama-lama saudara bilang, ku ikuti jalanmu. Itu ada lagunya loh ya. Kemanapun jua, ku ikut serta. Terus, dari Nazaret sampai ke Golgota. setiamu, kesetiaanku. Terus, Nana berpadu indah di hati. Hati Bapa. Gitu loh, saudara. Jadi kita nih ya, supaya kita nggak khawatir nih ya, kita nyatakan itu dalam doa dan permohonan. Nyatakan dalam doa dan permohonan. Maka yang dinyatakan itu apa? Katanya apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ah, ini muncul keinginan. Ya, justru ketemunya di sini. Saudara, kenapa kita khawatir? Karena kita punya banyak keinginan. Itu yang membuat kita khawatir. Coba saudara tidak, saudara coba puasa 40 jam atau 2 hari dalam seminggu. Wah, keinginannya menurun. Drastis menurun. Gitu. Terutama dalam waktu saudara puasa itu. Wah, itu keinginan-keinginannya kepangkas. Banyak yang kepangkas. Pertama, ya nggak mau makan karena nggak boleh makan. Ya kan? Kan gitu. Gitu. Minum. Ya. Ya, minum ya seadanya. Ya, minum seadanya. Kan kan gitu. Itu saudara bisa uji. Saudara bisa uji. Gitu. Saudara bisa uji. Jadi kalau keinginan kita itu ya kita mulai nyatakan kepada Tuhan, maka dia akan terkoreksi. Roh Kudus itu akan menuntun supaya keinginan itu terkoreksi. Kalau keinginan itu sudah mulai dipangkas, saudara, dipangkas, itu seiring dengan itu kekhawatiran itu hilang.
gitu, ya. Nah, dari situ nih, dari situ kita bisa paham kan bahwa eh, apa kemarin ya, kita bisa paham bahwa bagaimana caranya untuk tidak khawatir. Ini keinginan-keinginan ini daftarnya apa sih? Gitu. Daftarnya apa nih keinginan ini? Nah, kemarin kok Afi nambahin kan? Sorry, sorry, belum, belum, belum. Jadi kemarin kan daftarnya ada. Apa nih keinginan-keinginan? Nah, supaya keinginan kita ini itu tidak membuat, tidak menghasilkan keinginan yang membuat kita khawatir, bagaimana caranya supaya keinginan-keinginan ini bisa dipangkas? Ya, kemarin Yandri bilang ya, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Prinsipnya apa? Simple life, hidup yang sederhana. Saudara, kalau hidup sederhana, pasti tidak akan banyak khawatir. Gitu. Pasti saudara tidak akan banyak khawatir. Hidup sederhana. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar merasa cukup di dalam segala keadaan. Maka saudara pasti keinginannya apa? Dipangkas. Gitu. Dan kalau keinginan saudara terpangkas, otomatis, otomatis dia akan, ya, kekhawatiran itu menjadi hilang. Gitu. Yang kedua kemarin apa saudara? Bagaimana supaya keinginan-keinginan kita ini tidak membawa kepada kekhawatiran? Apakah semua keinginan itu tidak boleh? Apakah semua keinginan itu bisa membuat kita khawatir? Coba saya tanya. Apakah semua keinginan, keinginan seperti apa yang membuat saudara khawatir? Hmm? Punya khawatir nggak? Nah, contoh nih keinginan yang tidak, keinginan yang membuat kita khawatir. Apa keinginan? Nggak mau susah hidupnya Tuhan. Saudara pasti khawatir karena hidup itu pasti susah. Itu, ya kan? Ya, karena keinginan itu. Tapi kalau udah tahu bahwa, oh, saya pengikut Yesus, saya ikut Yesus artinya apa? Saya pengikut Kristus artinya apa? Yang saya harus lewati adalah jejak-jejaknya Kristus. Dan itu adalah panggilan untuk menderita. Betul, Mira. Ya, itu panggilan untuk menderita. Ikut jejak Kristus itu artinya kamu dipanggil untuk menderita. Gitu. Jadi, ketika bilang, Tuhan saya nggak mau hidup susah, saudara langsung daftar kekhawatiran muncul. Karena saudara nggak mau susah itu yang muncul apa? Aduh, gimana ya, saya nggak punya ini, uang saya hanya segini gitu. Saya punya baju ini, padahal saya mau hadir di acara ini, gitu. Dan itu yang muncul gitu. Saudara nggak tahu bahwa, oh, enggak, kan ini jejak Kristus. Jejak Kristus itu belajar menjadi, belajar untuk merasa cukup di dalam segala keadaan. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Ya, Ibrani 13 ayat 5 katakan, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Gitu. Ya kan? Ya, jadi poin pertama, poin pertama mengenai bagaimana supaya kita itu tidak khawatir, saudara, ya, supaya kita tidak khawatir, itu adalah simple life, hiduplah sederhana. Ya, dalam bahasa Alkitab, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, atau yang kedua, belajar merasa cukup di dalam segala keadaan. Gitu. Yang kedua, yang kedua, bagaimana caranya untuk tidak khawatir? Keinginan kita nih. Nah, poin kedua yang Ko Afita kemarin sampaikan. Pikirkan perkara yang di atas.
ya kan? Pikirkan perkara yang di atas, gitu. Jadi keinginannya itu keinginannya memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, ya. Itu membuat saya dan saudara untuk apa? Untuk keinginannya tadi itu dipangkas gitu. Saudara bayangkan kan, kalau keinginannya itu karena memikirkan perkara yang di atas, ya. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, ya. Pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Carilah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Bayangkan nggak saudara? Kalau keinginan saya dan saudara, yang kuingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Terus keinginannya apa saudara? Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaanmu. Ini penting ya. Saya ingin berlama-lama di sini, saudara. Ya, ini poinnya Ko Afi kemarin ya, benar ya, Ko Afi? Betul, Pak. Ya. Ini penting sekali, saudara. Ini tapi ya, ini saya kira seumuran seumuran Ko Afi baru bisa ngomong kayak gini loh ya, karena tidak mudah ini. Ini nggak mudah. Tapi teman-teman yang ya sudah di jalur memang maksa diri. Ini teman-teman kayak Masto Arizon itu dia maksa diri sebenarnya, saudara. Maksa diri. Sejak sekarang udah dipaksa untuk tahu Tuhan. Ini teman-teman yang kalau nggak ikut Zoom di sini, Yanti, Yuli, Mira, belum tentu. 100% saya yakin belum tentu. Gitu. Ya, kan dulu gereja juga. Mungkin ingat-ingat ya. Mungkin yang paling saya ingat Yuli lah. Ya. Dulu ya. Dulu ya Yuli ya. Beda lah ya sekarang ya. Beda. Pasti beda. Gitu. Ini ini setengah dipaksa. Ini setengah dipaksa loh. Kalau Mas Do sama Harrison tuh ya maksa diri. Coba nyeburin diri loh saudara. Coba saudara masuk ke STT. Yang paling pertama ya harus bisa berdoa. Tiap hari harus renungan. Tiap hari. Saudara tahu nggak kalau yang di Jakarta itu? Hmm, tiap ibadah harus ikut. Setiap ibadah buat apa tuh summary gitu. Ya, diceburin ke situ. Nah, saudara, orang ya atau apa? Atau orang-orang yang sudah punya jam terbang ini. Nah, ya, makanya kok Afi bisa bilang begitu. Ya, hal yang bisa membuat kita nggak khawatir adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Kan? Pikirkan ya. Keinginan kita itu yang kuingini engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu. Ini nih saudara. Pisahkan diriku dari dunia ini. Nah, keinginannya apa? Semakin ku damba kerajaanmu. Gitu. Ini lagu ini yang paling bagus itu eh, refnya, saudara. Ya, ini kan judulnya eh, Pulihkan Aku ya, kalau nggak salah ya. Ini ini banyak ini, banyak dinyanyiin nih lagu-lagu ini. Nanti cari apa Ko Afi, Pak Daniel ya. Ini bagus nih, karena refnya itu bilang ini, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Jadi Yesus itu jadi hartanya. Nah, yang paling saya suka frasa ini. Keindahanmu memudarkan dunia di matamu, di mataku, engkau ter termulia. Yang saya paling suka di situ, saudara, adalah keindahanmu itu memudarkan dunia. Wah, saya bilang, iya benar tuh. Jadi, Bapak, Ibu, saudara, adik-adik, kalau saudara belum lihat keindahan Yesus itu, hidup indah di dalam dia, dunia itu nggak bisa pudar. Nggak bisa.
Nggak bisa. Dunia tetap seperti es krim dan pelangi warna-warni gitu. Kayak kayak suka es krim aja, Pak. Enggak ya. Ya. Gitu kelihatannya gitu. Makanya nih, satu-satunya nih, bukan satu-satunya ya. Salah satu hal yang paling sebenarnya yang paling penting itu loh saudara. Itu adalah ketika saudara sudah benar-benar mengerucut nih hidupnya nih, ya. Sama kalau udah bilang tak akan ku minta apapun. Ya, jadi sampai di dalam permohonan dan doanya itu, Bapak, daftar keinginanku sudah selesai. Ya, sekarang aku siap untuk pulang. Wah, ya, walaupun belum sarjana, Tuhan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Paulus sudah apa? Siapa? Petrus sudah di sana. Ya, Petrus salah satu pilar di Yerusalem baru. Gak sarjana. Ya, tapi Pak, kalau begitu saya nggak usah skripsi, Pak. Nggak usah. Nggak usah kalau begitu. Engkau nggak bisa dipakai Tuhan, nak. Kalau gitu. Ya, itu nggak bisa dipakai Tuhan. Jadi, ya, kenapa kita nih, Pak, kalau gitu kita kuliah, kita nih jual mobil, ngapain nih jual mobil, Pak, kalau gitu? Ngapain ini, Pak, gitu? Nah, ada ingat satu, ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 ya, kalau nggak salah. Coba dibaca ya, loncat dikit ya, spill dikit. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, baca ayat yang ke-16, Pak. Bukan kamu yang memilih aku, Iya, tetapi saudara ya, bukan kamu yang memilih aku. tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Lanjut. Dan aku telah menetapkan kamu. Nah, sebentar. Aku telah menetapkan kamu. Jadi saudara ya, dari ayat 5 tadi bilang apa? Dari ayat 5 tadi, ya, kita ini nggak ada pilihan. Kita ini ranting. Ya, kita harus melekat pada pokok. Ya kan? Ya, di luar dia, saudara dan saya tidak bisa buat apa-apa. Gitu. Ya, kita harus ikutin jejaknya. Nah, ya, di ayat 16-nya ini, dia bicara mengenai terus setelah jadi ranting, ya, setelah aku bilang, eh tak kuingini apapun, ya, hanya engkau hartaku, ya, aku ranting dan melekat pada pokok, terus apa? Nah, ini di ayat 16-nya dijelasin, saudara. Ya, jadi bukan kamu yang memilih, aku yang memilih kamu. Nah, sekarang apa katanya ranting ini? Aku menetapkan kamu, apa katanya? Supaya kamu pergi dan menghasilkan Supaya kamu pergi, saudara. Jadi nggak diam. Supaya kamu pergi, terus dan menghasilkan buah, dan menghasilkan buah. Ya, Yanti ya jadi sarjana. Ya, dan apa katanya? Dan buahmu itu, dan buah itu kamu tetap, supaya buahmu apa itu yang tetap. kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ya. Jadi kamu ditetapkan setelah kita ada di dalam Kristus, kamu ditetapkan untuk pergi, ya, untuk pergi dan menghasilkan buah. Persis yang Paulus bilang di Filipi pasal 1 kan kalau nggak salah ya.
Dia katakan bahwa kalau aku harus hidup di dunia ini, kalau aku harus hidup di dunia ini, bagiku hidup menghasilkan buah. Satu ayat berapa tuh? Hafal ayatnya. Ya. Tadi Yohanes 15 ayat 5 dan 16. Kemudian Yohanes Filipi pasal 1 ayat 22. 22. Baca ayat 21-nya supaya lebih menarik. Jadi Paulus tuh dia nggak punya lagi nih. Dia nggak punya lagi apa ya? Nggak ada lagi dunia ini pudar gitu karena keindahan Kristus. Jadi saudara lirik lagu itu nggak mellow, nggak nggak oversaying, nggak gitu. Lirik lagu itu adalah ungkapan hati dari penulis, bagaimana dia membaca gitu, mendapat transformasi spirit dari tulisannya Paulus loh. Itu. Paulus bilang dalam Filipi 1:21 dan sorry 2:21 dan 22 ya tadi. Tadi berapa, Dek? 21 dan 22. Tadi ayat 22, Ayat 23. 22. Oke, 21 dari 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi dia klaim itu. Dia udah klaim bahwa bagiku tuh hidup tuh Kristus. Gitu. Terus dia bilang, Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi iya. mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi ya itu seperti ini ya, itu seperti kegundahannya juga gitu ya. Jadi dia di dalam batinnya bulat gitu. Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Ya kan? Bagiku hidup adalah Kristus. Nah, jadi kalau aku harus hidup di dunia ini, kalau saudara kalau lihat bahasa Inggrisnya, bukan di dunia ini. If I should live in flesh. Jadi dia bilang begini, kalau aku yang di ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya di dalam batinku itu keinginannya adalah jalannya Kristus, gitu. Ya kan? Jalannya Kristus. Ini kalau aku hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dia mau bilang begitu kan? Tapi tahu nggak? If I should live in flesh. Jadi kalau aku harus hidup di dalam tubuh yang fana ini, di dalam daging ini, di dalam daging ini. Jadi dia kontraskan dua hal, gitu. Batinnya hanya yang benar-benar milik Kristus gitu, milik Kristus. Tetapi dia bilang kalau aku harus hidup masih di dalam tubuh yang fana ini, if I should live in flesh, kalau aku harus hidup dalam daging ini, maka bagiku adalah bekerja, ya kan? Menghasilkan buah. Ergon, ergon. Tadi sama. Aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Paulus perjelas, pergi jangan pergi jalan-jalan, pergi bekerja. Gitu. Ya, ya itu kan. Coba ayat 22-nya bilang apa? Yang kalimat 22a, Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. bagiku itu harus bekerja. Nah, pekerjaannya harus menghasilkan buah. Gitu. Ya. Jadi, teman-teman, keindahan ya, kita harus tuh kita harus tahu mengenai keindahan Kristus itu. Supaya apa? Supaya dunia itu pudar. Nah, keindahan Kristus itu bagaimana kita bisa pahami keindahan Kristus itu? Nanti kita bahas ya di pertemuan yang lain ya. Keindahan Kristus itu bagaimana supaya keindahannya ini bisa memudarkan dunia. Nah, saudara, kalau keindahan Kristus ini kita singkat masuk ke poin yang tadi ya, maka kita supaya tidak khawatir, pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kolose 3 ayat 1. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Supaya keindahan Kristus itu bisa memudarkan dunia itu.
memudarkan atau memangkas keinginan-keinginan duniawi itu. Kau tidak ingin kaya lagi karena ingin kaya itu menjerat orang, gitu, ya, menjerat orang, saudara. Bahkan eh, jatuh ke dalam berbagai nafsu yang membinasakan, ya kan? Ya, 1 Timotius 6 ayat 10, 11, 12 ya. Jadi bagaimana supaya tidak khawatir? Ya, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam apa? Di dalam doa dan permohonan. Nah, itu apa? Itu keinginan-keinginan. Nah, bagaimana supaya keinginan-keinginan ini ya bisa terkoreksi setiap hari? Supaya apa? Semakin keinginan ini hanya apa? eh, supaya keinginan ini benar-benar hanya Tuhan gitu ya, hanya Tuhan. Maka 2 poin paling tidak ya. Pertama apa tadi? Simple life, hidup yang sederhana. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, belajar merasa apa eh, belajar merasa cukup dalam segala keadaan. Yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Yang ketiga apa kemarin? Ada yang ingat? Tuhan dan kerajaan yang cukup bagi saya. Apa? Tuhan dan kerajaan. Nggak terlalu jelas. Cukuplah Tuhan dan kerajaannya, Pak. Kalau nggak salah sih, Pak. Ah, jadi yang terakhir kemarin itu adalah Tuhan itu cukup bagiku. Gitu. Wah, itu udah paling puncak loh, Saudara. Ya. Sebenarnya sebenarnya secara tersirat saya sudah jelaskan eh, di dalam poin kedua tadi ya. Gitu ya, di dalam poin kedua. Jadi waktu kita memikirkan perkara yang di atas, maka keinginan-keinginan kita itu ya terkoreksi gitu. Tapi itu menuntun kita sampai pada puncaknya tuh sebenarnya. Ya, ya tadi itu tak kuingini apapun. Ya, hanya kepadamu Bapa di surga. Jadi hanya Tuhan, Tuhan itu cukup bagiku. Wah, kalau saudara udah sampai pada Tuhan cukup bagiku, saudara bukan hanya tidak khawatir, tapi saudara tidak akan gelisah. Ya, maju satu tahap ya. Saudara tidak hanya tidak khawatir, tapi saudara tidak akan gelisah. Saudara tahu nggak? Orang yang tidak khawatir itu masih bisa gelisah, gitu. Makanya tadi komplit tuh. Ini orang ya, kalau hanya membuat hidupnya sederhana, cukupkan dengan apa yang ada. Tapi stop di situ, dia akan bilang begini, Tuhan sampai kapan ini? Sampai kapan? Jadi dia nggak tahu, dia nggak tahu ujung, nggak tahu ujung. Dia hanya bilang, oke Tuhan, tapi seberapa ini sampai kapan ini? Atau sekuat apa saya untuk bisa terus cukup dalam segala keadaan? Saya tak sanggup lagi, gitu. Bisa begitu. Nah, tapi nih saudara, tapi saudaranya, kalau orang itu dilengkapi dengan poin kedua tadi, gitu ya, memikirkan perkara di atas, maka dia dapat pengharapan, gitu, di dalam poin itu. Dan ini mengantar dia kepada apa? Kalau dia sudah tidak khawatir, maka dia pasti tidak akan gelisah, gitu. Ya, karena kegelisahan orang itu pasti akan menuntun orang kepada ketidakpastian, gitu. Ya, tetapi kalau dia menerima kepastian, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu pasti penghiburan yang luar biasa kan? Gitu. Apalagi kepada orang-orang yang udah senior. Coba tanya Pak Daniel Koafi. Itu penghiburan yang luar biasa. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sini tempat tinggalku terbatas. Gitu. Kalau udah punya tempat tinggal, ya, ya, ya. Di sini terbatas. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, gitu ya. Gimana lagunya itu Yanti? Ya. Eh, di sini bukan rumahku.
hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Terpujilah Kristus ya. Kita sambung hari Kamis kalau Pak Anton nggak ada ya. Ini bahan saya ngalir begitu aja ya teman-teman, tapi mudah-mudahan jadi apa eh, s- jadikanlah jadi senjata dalam hidup ya, dalam hidup yang real ya. Kita doa. Bapa, hamba berhenti bicara, tapi Engkau sendiri melalui Roh-Mu yang kudus akan terus menyingkapkan kebenaran itu di dalam setiap hati batin anak-anak. Karena Engkau terlebih rindu supaya mereka dibebaskan, mendapat kelegaan di dalam hidup mereka. Supaya dia lihat bahwa kerajaanmu sungguh-sungguh hadir dalam hidup mereka. Dan mereka hanya meninggikan, mengagungkan Engkau. Mereka lihat akan keagungan dan kekuasaanmu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa secara khusus supaya mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan. Nyatakan perkara-perkara besar di dalam hidup mereka. Supaya mereka dapat dituntun kepada kebenaran-Mu yang semakin besar. Terima kasih Bapak. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak.